Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa saat ini kita sudah berada di tanggal 11 bulan Sya'ban, yang insya Allah beberapa hari ke depan kita akan masuk di pertengahan bulan Sya'ban, yang barangkali lebih populer kita mengenalnya dengan istilah nisfu Sya'ban. Tentu banyak keistimewaan dan keutamaan yang terdapat di dalam bulan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di dalam bulan tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, bahwa beliau berkata, tidak aku dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Yang kedua, keistimewaan yang lain bahwa di dalam bulan Sya'ban, saat dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat amal-amal ibadah hamba-hambanya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, bahwa Usamah bin Zaid mendapati Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban tersebut, sehingga Rasul bersabda, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Yang artinya adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, yang terletak antara Rajab dengan bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan saat dimana amal-amal para hamba diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah menyenangi, menyukai saat amalnya diangkat beliau dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga adalah bulan Sya'ban, terlebih lagi saat pertengahan malam nisfu Sya'ban, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz ibnu Jabal, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi minas Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Yang artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dengan seksama kepada semua makhluk-makhluknya, tentu para hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu pada pertengahan bulan Sya'ban. Untuk apa Allah menyaksikan, melihat para hamba-hambanya? Allah ingin memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada para hambanya. Dua golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah tersebut. Yang pertama, li musyrikin, bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah au musyahin, bagi orang yang senantiasa bermusuhan satu dengan yang lainnya. Maka ada di beberapa daerah, di beberapa tempat, khususnya di daerah Jakarta, bulan Sya'ban dijadikan momentum sebagai bulan untuk menyambung silaturahim, di mana yang muda berkunjung kepada yang tua, satu saudara berkunjung ke saudara-saudara yang lainnya dalam rangka mempererat silaturahim dan dalam rangka memaafkan satu dengan yang lainnya, dengan harapan, dengan tujuan ketika semua salah dan khilaf telah dimaafkan oleh orang lain untuk diri kita, berharap amal-amal kita diterima di sisi Allah dalam keadaan dosa telah diampuni, dengan harapan juga kita mendapatkan ampunan dosanya Allah yang luas untuk kita. Lalu apa yang bisa kita upayakan saat pertengahan nisfu Sya'ban itu datang kepada kita? Kita bisa mengupayakan berbagai macam ibadah, mengusahakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Silakan yang bisa mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, kenapa dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali? Yang pertama diniatkan untuk panjang umur
untuk taat kepada Allah. Yang kedua, diniatkan untuk murah rezekinya, terhindar dari segala macam bencana dan yang lainnya. Yang ketiga, diniatkan untuk dikuatkan iman dan Islamnya sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Pembacaan surah Yasin. Surah Yasin, kenapa surah Yasin? Karena surah Yasin adalah surah yang paling banyak orang ketahui. Orang kita lebih banyak mengenal surah Yasin ketimbang surah-surah yang lainnya. Bisa saja barangkali kalau kita baca surah Al-Baqarah, kita baca surah Ali Imran dan yang lain-lainnya, silakan saja kalau kita sanggup. Tapi pada umumnya orang lebih mengambil surah yang sedang-sedang saja, yaitu surah Yasin. Memang tidak ada satu hadis pun yang mengkhususkan harus dibaca ketika malam nisfu Sya'ban. Tetapi para ulama-ulama kita mengambil dari hadis yang umum, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka di pagi harinya dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Yasin yang kita baca sebagai bentuk tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dalam agama Islam jelas diperbolehkan menurut kesepakatan ijma' ulama. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan ada 3 orang yang terperangkap di dalam satu gua, di mana gua tersebut tertutup dengan batu yang besar. Kesemuanya dari 3 orang tersebut bertawassul dengan amal-amal soleh mereka semua, sehingga pintu gua terbuka, sehingga mereka pun selamat dari dalam himpitan gua tersebut. Maka tawasul itu dibolehkan dalam agama kita. Kita bermunajat kepada Allah dengan bertawasul dengan surah Yasin yang kita baca. Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW, "Idza ittasafa Sya'banu fala tasumu." Rasul juga bersabda, kalau telah masuk di pertengahan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Maka ada hadis yang lain, "Innahu kana yasumu Sya'ban kullahu." Sedangkan di hadis Rasul yang lain bahwa Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban sepenuhnya. Sepintas seakan-akan 2 hadis ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Satu riwayat mengatakan Rasul berpuasa di bulan Sya'ban sepenuhnya, dan satu riwayat mengatakan kalau masuk di pertengahan bulan Sya'ban kita jangan berpuasa. Maka ulama berijtihad menggabungkan 2 hadis ini. Dimaksudkan bahwa orang yang belum terbiasa menjalankan puasa, maka kalau masuk di pertengahan bulan Sya'ban jangan lagi berpuasa. Kenapa? Kalau tidak terbiasa berpuasa dengan ketika datang pertengahan bulan Sya'ban, takut-takut nanti akan capek, nanti akan bosan ketika datang puasa wajib di bulan suci Ramadan. Itu adalah hikmah. Di antara hikmah Rasul melarang untuk berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban, karena ditakutkan saat datang perintah puasa wajib di bulan Ramadan kita sudah dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih, atau bisa jadi dalam keadaan malas menunaikannya. Maka hikmahnya Rasul melarang apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban kita berpuasa. Tetapi apa? Ada di hadis yang lain diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadana bisiyami yaumin wala yaumaini." Janganlah kau dahulukan itu Ramadan dengan puasa sehari ataupun puasa 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa, silakan menjalankan ibadah puasa. Jadi bagi orang yang belum terbiasa, jangan berpuasa sunnah ketika sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Tetapi bagi orang yang sudah rutin istiqomah menjalankan puasa sunnah,
barangkali Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud dan yang lainnya, maka silakan boleh untuk berpuasa. Terlebih lagi bagi orang-orang yang mengkodok puasa apabila punya hutang di Ramadan tahun lalu, maka silakan untuk tetap mengkodok, atau puasa-puasa wajib yang lainnya, puasa nazar, puasa kafaroh, dan seterusnya. Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Semoga dengan keistimewaan dan keutamaan yang terdapat di dalam bulan Sya'ban memotivasi kita, menjadikan kita lebih semangat beribadah kepada Allah, dan kita berharap saat Allah angkat catatan amal-amal ibadah kita dalam mengerjakan kebaikan. Saat diangkatnya amal kebaikan kita dalam keadaan berzikir, dalam keadaan membaca Quran, dalam keadaan kita menunaikan sholat sunnah, sehingga Allah berikan rahmatnya, Allah berikan ampunan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab.